Halo teman-teman, selamat datang di Sipit Studio. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat bar bending schedule atau BBS untuk pekerjaan dinding retaining wall. Sebelum kita membuat bar bending schedule, kita siapkan terlebih dahulu untuk bahan-bahannya. Di antaranya yang pertama ada format Excel bar bending schedule, lalu ada beberapa gambar kerja, dimulai dari denah retaining wall, detail retaining wall, dan juga standar gambar. Oke, baik, kita akan menghitung untuk bar bending schedule-nya di lantai basement, lalu untuk areanya as KF sampai ke as KB. Ini sudah ada nih gambar denah yang sudah saya buka. Untuk detail retaining wall-nya kita buka. Ada retaining wall dengan lebarnya 300 untuk lebar retaining wall-nya. Untuk tingginya di sini dari lantai basement sampai ke lantai ground floor. Jadi melewati dua lantai si retaining wall ini atau RW ini. Sebelum kita membuat BBS-nya atau input data tulangan ke dalam format Excel BBS-nya, terlebih dahulu kita harus memahami dan bisa membaca gambar dari detail retaining wall ini supaya dalam input BBS-nya tidak kebingungan. Oke, untuk itu saya akan coba menjelaskan tentang cara membaca gambar dari detail retaining wall ini, terutama untuk gambar pembesiannya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama kita lihat dari ukurannya, retaining wall ini memiliki ukuran lebar 300 atau tebal 300 mm. Lalu untuk tulangan arah vertikal atau arah ke atas di bagian sisi terluar di sini menggunakan besi diameter 13 jarak 75. Dan ke atasnya diameter 13 jarak 150. Jadi gini. Pembesian tulangan vertikal bagian bawah yang dekat dengan di sini ada pel cap atau T-beam dari pembesian retaining wall ini jaraknya lebih sedikit ya, yaitu diameter 13 jarak 75. Lalu ke atasnya dia menjadi diameter 13 jarak 150. Jaraknya semakin melebar. Dan ke atasnya lagi di sini jaraknya sama ya, masih diameter 13 jarak 150. Lalu untuk tulangan yang arah vertikal sebelah sisi kanan ini yang saya klik, ini dia memakai diameter 13 jarak 150 ditambah dengan diameter 10 jarak 150. Jadi tulangan rangkap mungkin ya, seperti itu. Lalu ke atasnya masih sama, untuk tulangannya memakai diameter 13 jarak 150 dan diameter 10, jaraknya sama 150. Dan di lantai semi basement ke lantai ground floor, di sini tulangannya hanya diameter 13 jarak 150. Jadi tulangan yang diameter 10 ini, yang tambahan tadi yang plus diameter 10 ini, dia berhenti di lantai semi basement. Selanjutnya kita bahas untuk tulangan arah horizontal atau arah mendatar. Di bagian paling bawah yang dekat dengan pel cap atau T-beam dari pembesian retaining wall ini memakai diameter 10, jaraknya 150. Lalu di bagian tengah sama, di bagian atas di sini memakai diameter 10, jarak 150. Ini sama ya, kecuali di lantai semi basement ke lantai ground floor. Pembesian tulangan mendatarnya dia jaraknya menjadi semakin lebar, yaitu jarak 200 memakai besi 10. Ini bisa dilihat untuk detailnya. Dan tulangan vertikal yang di luar di sini ada penambahan tulangan di bagian lantai semi basement ya. Seperempat dari lantai basement ke semi basement
Di sini ada diameter 13 jarak 150 dan ditambah dengan diameter 10 jarak 150. Ini bisa kita lihat, sedangkan di bawahnya hanya diameter 13 jarak 75. Jadi di bagian seperempat kali L, yang L-nya basement ke semi basement, ini ada penambahan tulangan diameter 10. Oke, sekarang waktunya kita untuk input atau proses pembuatan bar bending schedule-nya. Di sini saya sudah siapkan format Excel BBS yang dibuat oleh saya sendiri, CP Studio. Format ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses dalam pembuatan bar bending schedule. Kita mulai isi nama pekerjaannya. Untuk yang pertama, kolom pekerjaan isi nama pekerjaan yaitu retaining wall ya. Lalu tipenya di sini tidak ada tipenya di gambar ini kan. Kita kosongkan saja, kasih tipe RW saja. Lalu untuk kode atau asnya kita isi sesuai gambar denah yang akan kita hitung, dimulai dari as KF sampai ke as KB. Yang terletak di juga di as VII ya, tapi dia agak keluar dari as VII. Lalu untuk quantity tipenya kita isi 1. Untuk dimensinya di sini ada P, L, dan T. Ini P ini merupakan panjang, L ini lebar, dan T ini tinggi. Satuannya milimeter semua. Kita mulai isi dari panjangnya. Ini panjang ini kita input sesuai dengan panjang retaining wall-nya. Saya coba ukur untuk panjangnya. Ini panjangnya dari sisi terluar ya, sampai ke di sini as ini ya. Panjangnya 32.370. Lalu di bagian as KF, anggap saja ini merupakan ujung dari retaining wall nanti agar tulangan ini kita bisa tutup di bagian as KF. Selanjutnya kita isi untuk data L. L ini merupakan lebar retaining wall. Kita lihat gambar kerjanya. Lebarnya dia 300 mm. Kita input 300, dan untuk tingginya kita lihat lagi di gambar detailnya, tingginya yaitu 3000 tambah dengan 3450. Di kolom selanjutnya ada kolom nama tulangan, kita input sesuai dengan nama-nama tulangan yang kita sudah tadi jelaskan di video pembahasan tentang membaca gambar kerja. Saya mulai input dari tulangan vertikal yang bagian sisi sebelah kiri atau sisi terluar dari retaining wall ini. Saya mulai dari diameter 13 yang dia jarak 75, yang dia dipasang hanya sampai seperempat L. Sini saya input tulangan vertikal ya namanya. Saya kasih kode T1 untuk diameternya 13. Untuk mencari jumlah tulangannya kita harus lihat gambar denahnya lalu dibagi dengan si jarak retaining wall itu. Retaining wall arah vertikal ini besinya kan dia dipasang sepanjang 32 meter 370 mm ya, dengan jarak 75. Jarak 75 ini menjadi jarak 150 karena dari tulangan ke atasnya dia masih diameter 13. Jadi nanti akan ada tulangan menerus. Untuk itu jarak 75 ini menjadi jarak 150. Penjelasannya ada di video, ada di bagian awal tadi ya. Jadi untuk rumusnya, dimensi panjang dibagi dengan 150 plus 1, seperti ini kira-kira. Dan jangan lupa untuk panjang ini harus dikurangi dengan selimut beton dari retaining wall-nya. Untuk
selimut beton retaining wall kita bisa lihat di standar gambarnya. Oke, di sini sudah ada selimut beton untuk tulangan. Elemen struktur kita pilih yang dinding karena retaining wall ini merupakan salah satu dari jenis dinding ya. Di sini kondisi beton tidak berhubungan dengan udara luar atau berhubungan dengan udara luar. Selimut beton yang dipakai cor di tempat merupakan 20, atau kalau prat cetak dia 15 mm satuannya ini ya. Biasanya untuk retaining wall berhubungan dengan udara luar, jadi kita pakai yang 40. Jadi rumusnya panjang dari dimensi ini kurangi dengan 40 dikurangi dengan 40 sisi kanan dan kiri, baru dibagi dengan jarak retaining wall itu. Dan jangan lupa karena ini masih ada koma, kita harus dibulatkan angkanya ya. Ini bisa manual atau pakai rumus. Kalau pakai perintah di Excel, saya pakai rumus yang round off. Seperti ini caranya. Jadi nilainya dari jumlah tulangannya jadi 217. Lalu untuk bentuk tulangan atau kode shape kita sesuaikan dengan gambar dari detail retaining wall-nya. Bentuknya seperti apa? Di sini bisa kita lihat bentuknya di bawah ada tekukan lalu lurus ke atas. Nah, bentuknya berarti seperti L ya. Untuk itu saya pilih kode yang 11 yang bentuknya L. Untuk nilai A-nya kita isi panjang tulangan ini yang nilai A sesuai dengan digambar. Di sini sepertinya tekukan L ini tekukan ke dalam dan dia bisa menggunakan aturan standar detail yang 12 dB atau dengan lebar dari retaining wall-nya. Ini nanti bisa didiskusikan dengan engineeringnya ketika di lapangan ya. Untuk kasus sekarang saya memakai lebar selimut beton kurangi lebar retaining wall kurangi selimut beton saja ya. Jadi saya arahkan ke sini dikurangi dengan selimut betonnya 40 kurangi 40. Untuk nilai A-nya jadi 220. Lalu untuk nilai B ini nilai yang ke atasnya ya. Kalau dilihat dari gambar detail retaining wall ini, dia nilainya rumusnya seperti ini, seperempat dari L, L-nya 3000 ya, karena kan tadi kita dipasang hanya sampai seperempat. Lalu ditambahkan panjang tulangan masuk ke dalam pel cap atau T-beam. Karena retaining wall ini selain dia bawahnya pel cap ada juga T-beam. Kebetulan di potongan ini hanya menunjukkan di bawahnya pel cap. Jadi 1/4 dikali dengan 3000 ya, di sini sesuai gambarnya. Lalu ditambahkan dengan panjang yang masuk ke dalam pel cap atau T-beam. Kalau di dalam potongan ini dia masuknya ke dalam pel cap, tetapi dalam denah area yang masuk ke dalam T-beam ini banyak juga ya. Untuk dalam denah ini T-beam di bawah retaining wall ini yaitu 700 tingginya. Kita bisa memakai yang masuk ke dalam T-beam saja karena jumlahnya lebih banyak, dan ke dalam pel cap juga nanti samakan saja ya. Tambah dengan 700, ini bisa dikurangi dengan selimut beton dari T-beamnya. Selimut betonnya biasanya 50 ya, atau 40 seperti itu. Oke, untuk nilai B-nya sudah ketemu dan ini sudah selesai ya untuk tulangan kode tulangan T1. Selanjutnya kita input tulangan lainnya. Ini saya tinggal copy saja data yang di awal ini. Namanya masih sama, tulangan vertikal. Kita input tulangan yang diameter 13 jarak 150 yang dia menerus sampai ke ground floor. Seperti itu kira-kira. Saya kasih nama tulangan T2, diameternya 13. Untuk mencari jumlahnya sama seperti
tulangan T1 ya, karena dia jaraknya 150 juga. Ini tadi ada penjelasannya di video awal ya, jaraknya kenapa jadi 150. Lalu untuk bentuk tulangannya atau kode shape-nya kita bisa sesuaikan dengan gambar retaining wall-nya. Di sini untuk tulangan yang menerus sampai ke ground floor, tulangan vertikal, dia ditekuk bagian bawah dan ditekuk di bagian atasnya juga. Artinya bentuknya akan menjadi seperti ini ya, menjadi seperti huruf U. Oke, untuk nilai A dan C ini sama, dan saya memakai rumus yang lebar retaining wall dikurangi dengan selimut beton. Saya pakai yang rumus seperti T1. Yang nilai C juga sama. Kita tinggal copy saja rumusnya. Lalu untuk nilai B kita bisa hitung sesuai dengan gambar data retaining wall-nya. Kita mulai dari ini ya, yang angka 3000 tambah 3450 dikurangi dengan selimut beton bagian atas. Di rumusnya 3000 plus 3450 dikurangi dengan selimut beton bagian atas 40 ya. Atau kalau misalnya takut tabrakan dengan tulangan plat dan tulangan balok, kita kurangi dengan 100. Seperti itu. Lalu ditambahkan dengan panjang tulangan retaining wall yang masuk ke dalam pelcap atau T-beam. Tadi kita sudah hitung di tulangan T1 yaitu 700 dikurangi dengan 50 seperti ini ya. Nilainya jadi 7000 untuk yang panjang tulangan kode B. Oke, selanjutnya kita cari lagi tulangan vertikal yang di sisi sebelah kiri atau sebelah terluar. Di sini ada diameter 10, jarak 150. Kita copy lagi untuk data di awal ini. Saya kasih nama tulangan vertikal, kodenya T3. Diameternya tadi kan diameter 10. Untuk jumlahnya, di sini jumlahnya sama dengan tulangan T2 dan T1 karena jaraknya juga sama ya, 150. Jadi saya tinggal copy untuk jumlahnya. Dan untuk bentuk tulangannya di sini sepertinya dia bentuknya hanya lurus ya, karena tidak ada indikasi tekukan di gambar ini, kecuali nanti ada instruksi atau pesan khusus dari engineeringnya terkait bentuk tulangan di dalam retaining wall ini. Jadi untuk mempercepat tutorial ini saya menggunakan bentuk tulangan yang lurus. Saya pilih yang kodenya kode 1 untuk panjang tulangannya atau panjang nilai dari A-nya. Kita hitung sesuai dengan gambarnya. Di sini terlihat tulangan diameter 10 yang jarak 150 ini dipasang seperempat L dari lantai basement ke semi basement dan seperempat L dari lantai semi basement ke ground floor. Jadi rumusnya seperti ini, seperempat dikali dengan 3000 ya, yang dari basement ke semi basement ditambah dengan seperempat dikali dengan 3450 yang di sini ya, 450. Oke, sudah ketemu untuk nilai dari panjang tulangan nilai A untuk tulangan kode tulangan T3. Lalu kita lihat lagi di bagian tulangan vertikal sisi terluar atau sisi sebelah kiri apakah ada yang harus diinput. Jika tidak ada, kita ke tulangan yang sebelah kanan atau sisi dalam di gambar ini ya. Dimulai dari diameter 13, jarak 150. Di sini diameter 13 ini dipasang sampai ke ground floor, tidak ada perubahan mengenai jarak. Lalu kita isi untuk data ini, kita copy saja. Lalu tulangan vertikal masih sama ya, saya kasih kode T4. Diameternya 13, jaraknya 150. Karena jaraknya ini sama dengan tulangan yang sebelah kiri, rumusnya otomatis masih sama ya, kira-kira seperti itu.
Dan untuk bentuk tulangannya, dia menerus sampai ke atas, dia bentuknya seperti huruf U. Jadi pakai yang kode 21. Untuk nilai A dan C saya samakan dengan tulangan T2. Saya tinggal copy angkanya, ini otomatis rumusnya juga ikut ya. Untuk nilai yang B-nya, ini juga sama ya karena dia berhadap-hadapan. Saya tinggal copy saja. Oke, seperti itu. Ini sudah ketemu untuk tulangan T4-nya. Selanjutnya ada tulangan diameter 10 jarak 150. Ini saya tinggal copy data di awal, masih tulangan vertikal. Ini T5. Untuk diameter 10, jaraknya 150, jumlah tulangannya ini sama ya dengan tulangan sebelumnya karena jaraknya sama. Untuk bentuk tulangannya, dia berhenti sampai dengan sebelum lantai basement, tulangan diameter 10 ini, karena di sini untuk notasinya tidak ada diameter 10 ya, di bagian 1/4 L bagian atas dari basement ke semi basement. Jadi bentuknya akan jadi L. Saya memakai kode shape-nya yang 11. Untuk nilai dari A-nya, saya menggunakan rumus yang lebar retaining wall dikurangi selimut. Lalu nilai B-nya kita hitung dari bawah dulu ya, panjang masuk dalam T-beam tadi kan sudah ada rumusnya, 700 dikurangi dengan 50 lalu ditambah dengan 1/4 L plus setengah L, jadinya 3/4 dari L. Oke, langsung saja kita gunakan rumusnya 3/4 kali 3000 ya. Oke, ini sudah ketemu untuk angkanya. Untuk tulangan vertikal sepertinya sudah kita input semua. Selanjutnya saya akan coba input untuk tulangan dari yang arah mendatar atau tulangan horizontal. Saya copy untuk data di awal ini, saya kasih nama tulangan horizontal. Kodenya T6. Diameternya diameter 10 ya. Untuk mencari jumlah tulangannya, nah di sini kita bisa lihat gambarnya, tulangan diameter 10 yang jarak 150 ini dipasang sampai dengan lantai semi basement. Karena di atas lantai semi basement jaraknya menjadi 200. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. 3000 dibagi dengan jaraknya yaitu 150. Di sini kan 3000 dapat dari ini ya, jarak antara lantai basement ke semi basement dibagi dengan 150 plus 1. Lalu untuk di bagian atasnya, karena dia bentuk tulangan dan diameternya masih sama tetapi hanya beda di jarak, kita langsung tambahkan saja untuk jumlahnya, ditambah dengan 3450 dibagi dengan jaraknya, bagi dengan 200 jaraknya ya, tambah dengan 1. Seperti ini kira-kira. Dan untuk bentuk tulangannya di sini kan dia ditekuk kanan kiri ya, karena harus menutup seperti di 3D-nya. Jadi pembesian retaining wall ini di ujungnya ditekuk. Tetapi karena yang kita hitung untuk panjang retaining wall ini lebih dari 12 meter, artinya nanti akan ada overlap. Tentunya bentuk tulangnya akan jadi seperti ini. Kita memakai kode 11. Nilai yang A ini merupakan nilai tutup dari tulangan T6, tulang horizontal dari retaining wall. Kita samakan nilai yang A dari T6 ini dengan nilai T5 ya untuk nilai A-nya. Dan untuk nilai B-nya kita memakai besi 12 meter dikurangi dengan nilai A. Seperti ini.
Oke, sudah selesai. Oh iya, saya lupa untuk jumlah tulangan dari tulang horizontal retaining wall ini, karena kita tulang ini dipisahkan ya, atau diputus di bagian sini, kita berarti harus kali 2 karena dia akan berhadap-hadapan. Atau kalau dalam potongan ini seperti ini, ada sebelah sisi kiri dan sebelah kanan, otomatis kita harus kali 2. Kita tutup kurung terlebih dahulu ke bagian ini, lalu dikali dengan 2 seperti ini ya. Dan jangan lupa, karena ini ada komanya, kita bulatkan dengan rumus round up atau bisa manual dari 78 menjadi 79. Kalau dengan rumus dari Excel seperti ini caranya, round up, lalu kurung buka, dan ini langsung titik koma 0, jadi 79 ya. Oke, selanjutnya kita buat tulangan sambungan dari tulangan T6 ini. Saya copy untuk data yang awal ini, saya kasih nama tulang horizontal, saya kasih kode tulangan 6A karena dia tulangan sambungan dari tulangan T6. Lalu diameter sama, jumlah sama, bentuk tulangan. Nah, di sini panjang retaining wall kita kan 32 meter. Di sini baru ada panjang 11 meter, artinya masih kurang banyak, sekitar 20 meteran lah. Nah, 20 meter ini kan masih jauh dari atau besi 12 meter kita masih jauh dengan 20 meter ya. Untuk itu kita buat sambungan yang lurus seperti ini. Ini isi dengan 12 meter atau besi utuh. Oke, setelah membuat tulangan T6A, kita buat tulangan selanjutnya agar panjang retaining wall yang 32 meter ini terpenuhi ya. Saya copy untuk data di awal ini, lalu saya kasih kode T6B. Lalu untuk diameternya sama, karena ini sambungan tulangan saja. Jumlahnya juga sama. Dan untuk bentuknya, dia memakai bentuk yang 11. Nilai dari A-nya samakan dengan tulangan T6. Lalu nilai B-nya, nah di sini baru kita memakai rumus seperti ini. Di panjang tulangan keseluruhan atau panjang retaining wall keseluruhan dikurangi dengan panjang tulangan nilai B-nya ya, dari tulangan T6 dikurangi dengan nilai A dari tulangan T6A seperti ini. Baru kita tambahkan dengan jumlah overlap. Di sini kan ada 3 tulangan yang 12 meter ya. Nah, di sini overlap otomatis ada 3. Nanti saya akan gambarkan kenapa ini rumusnya seperti ini ya. Kita tambahkan dengan overlap, bukan 3 tapi 2 overlap ya. Jadi 12 meter yang dipasang di bagian tengah. Yang pertama kan 11.780 ya. Terus 12 meter, terus tambah dengan tulangan T6B ini yang sisanya. Untuk overlap diameter 10 kita bisa lihat di standar gambarnya. Diameter 10 untuk dinding ini dia mengacu ke mutu beton plat mungkin ya. Nah, di sini tidak ada data dinding ini, kita anggap sebagai plat saja. Itu yang 35 MPa nilainya. Jadi diameter 10 35 MPa yaitu 330. 330 dikali dengan 2, jumlah overlapnya ada 2, dan nilai dari B untuk tulangan T6B ini yaitu 9250. Oke, untuk terkait dengan tulangan T6A dan T6B ini, untuk simulasi atau metode penyambungannya kira-kira seperti ini ya. Di sini bisa dilihat ini T6, lalu ada sambungan, dan di sini besi 12 meter, lalu ada sambungan lagi, dan di sini T6B. Karena panjang dari retaining wall ini 32 meter. Nah, ini merupakan jarak yang tidak bisa dijangkau dengan besi 12 meter ya, atau panjang yang tidak bisa dijangkau dengan 12 meter. Akhirnya kita harus memerlukan overlap di sini. Untuk itu saya bikin
seperti ini bar bending schedule-nya. Oke, setelah kita input semua data tulangan bar bending schedule ini, kita mencari total panjangnya dengan cara klik calculate length. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama manual. Di sini manual ini kita harus menjumlahkan sendiri ya. Seperti ini contohnya. Ini tambah ini. nilai A sama nilai B ditambahkan. Lalu ada pilih auto. Auto ini akan otomatis. Dia otomatis terisi semua sesuai dengan rumusnya yang di bagian ini. Di bagian kode ada rumusnya, yang manual yang otomatis ini otomatis ya. Otomatis seperti ini langsung ditambahkan sesuai dengan rumus ini. Lalu satu lagi ada BS866, ini ada video penjelasannya tersendiri. Oke, di sini kita sudah menemukan untuk berat total panjang besi dan berat besinya, yaitu dari bar bending schedule retaining wall yang kita buat itu, yaitu nilainya 5.993,76 kg ya. Selanjutnya kita akan mencoba fitur optimasi dari Permat Excel BBS ini. Fitur optimasi ini merupakan untuk pengoptimalan sisa besi atau waste-nya supaya tidak terlalu besar. Di sini memakai coding dari PBA ya, jadi nanti akan optimasinya otomatis. Kita tinggal hanya klik saja. Coba kita fitur optimasi dengan cara klik optimize. Oke, nah, kita lihat di diameter 10. Oke, ini merupakan tabel optimasi dari diameter 10. Di sini ada beberapa informasi, diantaranya besi utuh yang dibutuhkan untuk diameter 10 yaitu 319 batang, lalu panjang besi yang dipotong atau cutting length keseluruhannya berapa, di sini ada datanya. Lalu ada sisa potongan yang kurang dari 500 mm yang kami namakan waste. Itu di sini juga ada datanya, dan ada juga sisa potongan lebih dari 500 mm untuk panjangnya yang kami namakan cut off. Nah, data cut off ini kita bisa gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya, terutama pekerjaan yang memakai diameter 10. Jadi kira-kira seperti itu fungsi dari fitur optimasi ini supaya kita mendapatkan data. Dan juga di sini ada pengaturan besi, bagaimana caranya supaya sisa-sisa tulangan bisa dipakai ke tulangan selanjutnya dalam satu diameter. Selain itu di sini ada fitur rekap BBS, ini merupakan total rekap dari BBS yang kita buat, dan juga rekap optimasi. Rekap optimasi ini nanti saya akan jelaskan di video lainnya karena ini cukup panjang untuk penjelasannya. Oke, itu saja video dari saya dari cara pembuatan bar bending schedule atau BBS untuk pekerjaan dinding retaining wall. Untuk mendapatkan format Excel BBS ini silahkan teman-teman bisa hubungi admin dari CP Studio, ada di deskripsi video ini ya. Dan untuk mendapatkan gambar kerja dan gambar 3D-nya juga bisa download di deskripsi video untuk linknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.